syahadat tauhid dan syahadat Rasul, karena itu penting banget bagi orang-orang yang Islam. Kalau orang Islam, ya, orang Islam itu wajib, karena termasuk rukun, menjalankan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya. Karena dalam rukun Islam itu ada 5. Kalau bahasa Jawanya, syairan Jawanya, saya ingat ketika ada syairan itu, utawi rukune Islam iku kabeh ana 5 perkara: syahadat, salat, zakat, poso, tindak haji lamun kuwasa. Syahadat, salat, zakat, poso, tindak haji lamun kuwasa. Dawuh Quran wis ana, dawuh hadis ayo padha ditindakno. Salat 5 wektu iku lakono kanggo cagak ing agama. Jadi pertama kali dari rukun Islam itu kita harus bersyahadat. Ya, kita harus bersyahadat. Syahadat itu apa sih? Ya, syahadat itu adalah bersaksi. Bersaksi. Dia mau bersaksi bahwa Tuhan itu satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jadi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya ulangi sekali lagi. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian itu loh, kalau kamu sudah mau bersaksi, tanggungannya itu sangat berat sekali. Karena kamu bersaksi, orang bersaksi itu harus tahu. Itu harus tahu. Ya. Kesaksian kita kepada Tuhan, kepada Allah yang wujuding Allah, wujuding Gusti Allah ora katon, ora ketok. Itu kita harus bagaimana kesaksian kita itu. Ya. Yakin. Kamu harus yakin itu tetap diterapkan. Dari kitab hadis diterangkan, kalau kamu tidak tahu Allah, kamu harus tahu diri kamu sendiri. Ada kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Jadi barang siapa orang yang tahu dirinya sendiri, itu sama tahu dengan Tuhan. Kalau diri kita tidak diketahui, apalagi kita tahu Tuhan. Makanya dari itu kita diciptakan oleh siapa? Ya, kita diciptakan oleh Tuhan buat apa? Untuk apa? Itu kita yakini dulu lah. Kita dihidupkan oleh Tuhan untuk apa? Hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Ya. Hidup tidak bisa sendiri. Ya. Hidup tetap bersamaan. Makanya gandengannya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau kita menggunakan tauhid sendiri tidak akan kuat. Ya,
tidak akan kuat. Dasarnya apa? Kalau nggak akan kuat, karena kita manusia butuh teman. Nabi aja, Nabi Adam nggak betah hidup sendiri, nggak betah. Nabi Adam itu ketika dihidupkan sendiri, diciptakan oleh Allah, gong liwang liwung nggak ada teman, dia minta teman. Itu Nabi aja nggak kuat. Mbah kita ya, itu nggak kuat. Mulai kita tidak kuat, apalagi kita hidup sendirian. Apakah kuat? Kita makan, mau makan proses sendiri, beli beras proses sendiri, ya, mau gula proses sendiri, nggak akan kuat, nggak akan kuat. Makanya dari itu kita tancapkan keimanan kita, walaupun kita tidak tahu, itu harus kita pelajari, bisa tahu, biar kita bisa tahu. Dalam pelajaran itu kita biar tambah iman kita, tambah keyakinan kita, itu harus menggunakan Quran hadis, karena Quran hadis itu bisa menuntun orang biar mendapatkan keimanan, ketenangan ke jiwa kita, karena memang pusaka dua itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah agar imannya menjadi kuat. Nah, dalam menjalankan syahadat tauhid itu menyatukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dari Tuhan itu tidak ada, hanya Allah. Kita pun tidak ada, hanya Allah. Dunia, harta, benda semua tidak ada, yang ada hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah hanya yang ada, kita nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya, jadi ketauhidan kita, keimanan kita biar bisa kuat, kita harus mempelajari Quran hadis. Ya, kalau Quran hadis kalau kita pelajari bisa yakin, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang ma'rifatullah, karena ma'rifat itu penting. Ya, ma'rifat itu mengenal diri kepada Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kalau kita tidak menjalankan tauhid, tidak mengimankan, meyakini tauhid, entah apa, termasuk Islamnya nanti syahadat itu intinya tahu, punya kesaksian. Terus dijalankan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kamu harus bersaksi, kamu harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu perwakilannya Allah, utusan, perwakilannya Allah di dunia. Itu harus kamu yakini. Nabi Adam ketika dia di surga, ya, melakukan dosa, dia akan dihukum. Itu pun tobatnya diterima oleh Allah setelah dia melihat tiang langit ada kata-kata Muhammad Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi, kamu heninkan dari kata-katanya Muhammad Rasulullah. Itulah yang bisa mensyafaati, yang bisa menolong, yang bisa menghapus dosa-dosa. Muhammad Rasulullah, karena Nabi Muhammadlah
yang akan mensyafaatin, yang akan menolong. Jadi saya tidak perjelas masalah Muhammad Rasulullah arti dalam inti arti, saya tidak perjelas karena ini nanti terlalu dalam bahkan bahasan itu, karena Muhammad Rasulullah nanti akhirnya kalau belum waktunya, akhirnya dia fokusnya condongnya di dalam hakikat. Tapi ini saya menerangkan dalam syariatnya dulu. Mudah-mudahan kalau kita melihat, menonton terus di channel kami dari 0 sampai A sampai Z, insya Allah nanti akan paham. Jangan sampai meloncat, nanti akhirnya tidak menenangkan jiwa kita, karena babakannya itu harus dari A, B, C, D dan seterusnya. Jangan sampai A langsung Z. Kalau A langsung Z, sama juga kamu nonton dari awal sama akhir saja, tengah tidak ditonton, akhirnya akan menimbulkan fitnah. Itulah yang saya hindari. Nah, syahadat Rasul, ya, syahadat Rasul itu memang yang membawa agama Islam itu Muhammad. Yang membawa agama itu Islam itu Muhammad. Tapi dalam hakikinya itu memang dari catatan ilahi, memang Muhammadlah, arti kata Muhammadlah yang akan meneruskan jadi nabi, yang akan meneruskan agamanya Allah. Agama Allah itu dahulunya memang syariatnya beda-beda. Dari Nabi Muhammad, Nabi Adam, Idris, Ibrahim, dan sampai Nabi Muhammad itu beda-beda, enggak sama. Tata caranya sholat pun berbeda, ya. Tata syariat, sunat, khitan pun berbeda. Semua beda. Hanya Rasulullah Muhammad itulah yang jadilah sempurna. Sholatnya bisa disempurnakan di agama Islam, ya. Jadi kalau kita menjalankan syahadat itu kesaksian diri kita untuk bersaksi bahwa itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Jadi ingat, bagi kita semua syahadat itu penting sekali. Syahadat, kalau kamu meyakini baca syahadat bisa jadi mengeluarkan karomah, hikmah, akan kabul doa kita kalau ada dilandasi syahadat. Karena syahadat dari Allah dan sama makhluknya yang dicintai, dari Allah sama makhluknya utusannya yang dicintai. Apabila kita bersyahadat akan mendapatkan ridho, akan dicintai oleh Allah. Misalkan saya contoh, kita sebagai orang muslim, Anda pernikahan tidak ada syaratnya, tidak sah. Orang muslim tidak ada syahadatnya walaupun dia sholat, haji, tidak sah. Harus kita bersyahadat dulu. Makanya syahadat itu utama, termasuk pertama kali rukun Islam. Jadi semua pakai syahadat. Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo, Raden Syahid, itu ilmunya syahadat. Bisa dikatakan ada lagi syahadatan. Syahadatan berarti syahadat tauhid dan syahadat Rasul yang tembusnya jamus kalimo
So,